Hai teman-teman pencinta tanaman. Apa kabar kalian semua? Jadi pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara menanam anggrek dendrobium ya. Kalau selama ini kita biasanya dendrobium yang dari Papua spesies. Nah, kali ini kita akan menanam anggrek dendrobium bulatan ya, yang merakyat, yang harganya 50, 75 sampai dengan 100.000 itu. Nah, ini dia, ini namanya dendrobium bulat Thailand ya teman-teman. Jadi kita akan sharing bagaimana cara menanam anggrek ini. Nah, bunganya seperti ini nih. Salah satu anggrek sebenarnya kesukaan ibu-ibu, tapi ini yang Thailand ya teman-teman. Jadi bukan anggrek spesies yang berasal dari Indonesia, tapi ini anggrek yang sudah melalui proses penyilangan dengan berbagai macam jenis anggrek sehingga terciptalah anggrek jenis baru ya. Di sini kita nggak akan tanam di pot ya teman-teman, tapi akan kita tempel di kayu. Nah, alat bahan-bahan yang harus disiapkan tentu saja yang pertama kayu. Di sini pakai sawo ya teman. Pastikan kayu yang kalian pakai itu adalah kayu yang kuat dan tidak mudah lapuk. Kenapa? Karena biar lama gitu baru gantinya. Jadi 2 tahun 3 tahun baru ganti. Kemudian pot yang besar, dan di sini ada batu bata dan batu bangunan. Nah, kenapa nggak di semen? Karena ini kayunya itu saya pakai yang nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi pakai bata saja cukup. Tapi kalau kalian mau pakai kayu yang lebih besar dan lebih tinggi, sebaiknya biar dia tidak roboh ketika terkena angin, itu kalian semen atau kalian cor saja. Oke. Jadi sesuaikan saja dengan kayunya. Nah, kayu yang digunakan adalah kayu seperti apa? Saya sudah tadi jelaskan. Yang pertama adalah pastikan kayunya itu kayu yang kuat ya teman-teman. Kayak sawo, jambu, sono keling, kemudian ya kayu-kayu yang kuat lah, yang besar intinya. Nah, ini ditanam di sini, dimasukin biar lebih kuat lagi. Oke. Nanti bentuk kayunya akan saya lihatkan lagi di atas ya teman-teman, dan fungsinya seperti apa. Nah, biasanya kan kalau udah full begini kita padatkan, jangan lupa, biar dia lebih kuat lagi. Nah, gini sudah berdiri. Nah, kayunya itu begini, kenapa banyak cabangnya? Nah, nanti biar meletakkan anggreknya itu bagus ya teman-teman. Jadi mudah juga. Bisa sih kalau misalkan yang nggak ada cabangnya, tapi kalau yang seperti ini tuh, nah jadi dia bisa menahan anggreknya begini. Biarpun belum kita ikat, anggreknya biasanya udah kuat. Nah, dia nggak mudah geser-geser. Nah, ini salah satu trik biar anggreknya cepat beradaptasi dan akarnya juga cepat jalan ya teman-teman. Kalian tinggal selipkan saja di antara batang-batang ini, dan dengan yang banyak cabang ini kalian bisa nanam lebih dari satu anggrek, bisa 4, 5 ya, bergantung dengan anggrek yang kalian punya. Nah, di sini saya ikat pakai benang ya teman-teman. Nah, kalian boleh ngikatnya pakai tali rapi atau tali-tali yang lain, tapi pastikan ikatannya kuat tapi tidak melukai anggreknya. Yang kedua, saya letakkan lagi di ujung yang satunya. Jadi kalian harus pintar-pintar ya teman-teman, yang mana kira-kira di depan, yang mana kira-kira di belakang. Terus pastikan mata tunasnya itu mengarah ke arah sinar matahari atau arah media tanamnya yang lebih banyak. Nanti biar ketika akar baru atau tunas baru muncul, itu dia masih terkena terkena media tanamnya. Nah, ini pastikan kuat juga ya. Ini kuat ya teman-teman. Hujan badai siaplah, kecuali memang puting beliung mungkin dia akan roboh. Ini kuat. Nah, untuk media tanam ini kalian bisa kurangi ya teman-teman. Tapi ini karena media tanamnya nggak terlalu banyak, jadi nggak usah dikurangi. Kita tinggal ikat saja. Tapi kalau misalkan media tanamnya itu udah kayak basah banget, banyak banget moss putihnya, sebaiknya dikurangi saja. Nah, ini kan mengarah tuh, tunas barunya mengarah ke media tanam tuh. Jadi biar cakep. Nah, diletakkan di sini lagi tuh. Jadi kan mudah menyelipnya teman-teman, dan mudah mengikatnya juga. Nah, ini juga diikat, di kelihatan rapi kan tuh, bagus. Jadi nah, ini 3, di sini akan ada 5, jadi kita ikat lagi 2 lagi di sebelah sana. Oke. Ini rapi. Ini yang selanjutnya akan diikat di sini ya teman-teman. Nah, pastikan posisinya juga berbaris dengan rapi ya, biar nggak berantakan. Nah, ini juga udah diikat nih, bentukannya begini. Bisa sebenarnya di samping, tapi di atas aja nggak apa-apa. Oke. Nah, udah begini, tinggal diikat lagi pakai benang, jadi nanti dia rapi dan estetik ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kan ada 5, jadi yang 5-nya akan saya letakkan di sana tuh, di mana, di tengah-tengah. Oke. Nah, ini yang kelima, letakkan di sini saja karena ini pakai akar kadaka, meskipun gede jadi tidak saya kurangi teman-teman. Tapi kalau misalkan dia pakai moss putih, sebaiknya dikurangi ya teman-teman, terutama kalau misalkan dia terkena full hujan. Karena kalau misalkan musim kemarau sih aman, tapi kalau misalkan musim musim kemarau aman, kalau musim hujan itu agak sedikit rawan, terutama untuk anggrek bulat kayak gini tuh dia agak sedikit manja ya teman-teman ya, beda dengan anggrek spesies tuh.
Oke, ini jadinya seperti ini. Nah, ini kelihatan masih agak aneh. Kenapa? Karena memang tanamannya belum beradaptasi. Nanti kalau misalkan dia sudah beradaptasi dengan arah cahaya, kemudian akarnya sudah jalan, sudah menempel di kayunya, nanti akan lebih bagus daripada ini ya teman-teman ya. Oke, tuh. Nah, ini dia. Jadi nanti seperti ini, pastikan kuat dan letakkan di tempat yang mau kalian letakkan. Nanti ini 2 minggu atau 1 bulan lagi akarnya pasti udah jalan semua. Nanti akan ada update-nya ya teman-teman, tapi sebulan lagi kalian tunggulah update-annya. Oke, kenapa? Nah, selanjutnya bagaimana caranya kalau misalkan media tanamnya dibuang. Nah, ini salah satu contohnya yang udah saya tanam sekitar seminggu yang lalu. Nah, jadi media tanamnya dibuang nih. Kalian bisa langsung letakkan saja. Yang paling penting ketika menanam anggrek itu pastikan dia kuat, jadi tidak goyang-goyang, tidak mudah bergeser. Nah, makanya ada ikatan ini. Fungsinya biar menahan anggreknya biar tidak gerak kemana-mana. Kalau anggreknya tidak gerak kemana-mana, itu dia cepat beradaptasi, terus akarnya juga cepat jalan. Tuh, bunganya kayak gini loh teman-teman, yang anggrek Thailand tuh yang bulat-bulat tuh. Bunganya bagus tapi harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan anggrek spesies seperti Discolor, Tanimbar, dan lain-lain. Ini juga, ini yang ada strip ini, nggak tahu ID-nya apa. Nah, ini juga dibuang tuh media tanamnya, tinggal ditaruh aja di atas kayak gini. Nah, kalau kalian misalkan nggak punya cabang, kayunya cuman begini juga nggak apa-apa. Yang penting anggreknya nggak banyak ya, jadi jangan sampai kayak berdempetan, terlalu berdempetan. Kalau ini cuma 2 dan kayunya nggak ada cabangnya, aman aja. Jadi media tanamnya itu lebih dari 70% saya buang. Tuh, lihat akarnya udah mulai jalan. Ini semingguan lebih ya teman-teman, cepet, termasuk cepet. Nah, untuk kebutuhan cahaya untuk anggrek-anggrek kayak gini tuh tanya aja ke pedagangnya, dia kuatnya seberapa di sana ya. Tapi biasanya sih pagi atau sore aja ya teman-teman, 3 sampai dengan 4 jam itu udah bagus ya. Jangan full matahari sekali, takutnya kalau misalkan masih dalam kondisi seperti ini kan, masih dalam kondisi apa, akarnya belum jalan baru pindah gini, takutnya dia malah nanti kuning dan stres. Oke, letakkan di tempat yang hangat, terang, tapi tidak terkena matahari kayak 12 jam gitu ya. 4-5 jam lah cukup lah, 3-4 jam sekitaran itulah pokoknya. Oke, nah nanti kita akan lihat bagaimana kira-kira bentukannya untuk anggrek yang sudah adaptasi. Nah, kalau nanti dia udah adaptasi, nanti bentukannya kayak gini nih. Oke, meskipun ini bukan anggrek bulatan, tapi kira-kira kayak gini lah nanti kalau dia udah menempel sepenuhnya di pohonnya. Nanti akarnya mencengkeram itu, kemudian bentuknya juga akan lebih estetik karena sudah rapi, sudah menyesuaikan dengan arah datangnya sinar matahari. Biasanya sudah tumbuh tunas baru, sudah kelihatan lebih rimbun juga seiring dengan berjalannya waktu. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga nih, tuh semuanya udah. Dan ya salah satu teknik biar anggrek itu bisa dipul hujankan adalah yaitu salah satunya ditempel ya teman-teman. Jadi kalau ditempel itu biasanya kemungkinan hidupnya lebih tinggi daripada yang di pot ya. Kalau di pot tuh biasanya dia mudah jamuran, mudah lumutan loh teman-teman, sehingga kayak media tanamnya itu mudah asam. Kemudian ya lembab sekali juga dan agak sedikit bahaya kalau misalkan di musim penghujan yang curah hujannya itu sangat tinggi. Tapi kalau misalkan ditempel-tempel begini tuh dia relatif lebih aman. Kenapa? Karena yang pertama angin membuat media tanamnya cepat kering karena terbuka, kemudian akarnya juga bebas kemana-mana, jadinya anggrek cenderung relatif lebih sehat. Oke, kayak gini nih semua ditempel-tempel tuh, keren nggak? Keren lah. Dia jangan lupa dicoba, jadi buat pemula atau ibu-ibu yang masih bingung mau nanam anggrek seperti apa, coba cara seperti tadi. Dan aslinya anggrek itu nggak perlu yang mahal-mahal banget sih, yang murah juga asal kalian merawatnya dengan bagus, dengan baik, telaten, juga akan indah pada waktunya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, komen, dan sharing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, happy gardening, dadah, bye.